Selamat sore, saya Paulus Hasibuan akan mempresentasikan hasil PPT saya, komunikasi data dan jaringan komputer. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih dalam bentuk digital yang dikirim melalui media komunikasi data yang terhubung dalam sebuah jaringan baik lokal maupun luas seperti internet. Komunikasi data juga dapat merupakan gabungan dua macam teknik, yaitu teknik telekomunikasi dan teknik pengolahan data. Teknik telekomunikasi adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penyampaian informasi, sedangkan teknik pengolahan data adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data seperti entry, edit, delete, searching, dan lain-lain. Komponen komunikasi adalah: 1. Data. Data adalah informasi yang akan dipindahkan. Pengirim, pihak yang mengirim informasi. Penerima, pihak yang menerima informasi. Media transmisi. Media transmisi adalah media yang digunakan untuk menyalurkan ke tempat tujuan, misalkan saluran fisik, kabel, udara, dan cahaya. Protokol adalah sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan. Fungsi dan tujuan komunikasi data. 1. Efisiensi pengiriman data dalam jumlah yang besar. 2. Kemungkinan pengguna sistem komputer dan peralatan pendukungnya dari jauh. 3. Mendukung manajemen dalam hal-hal kontrol karena kemungkinan pengguna sistem komputer secara terpusat maupun secara tersebar. 4. Kemungkinan orang dan bisnis yang memiliki lokasi geografis berlainan dapat saling berkomunikasi. 5. Kemungkinan pengelolaan data dan juga pengaturan data yang terdapat dalam berbagai macam sistem komputer. 6. Mendapat data secara langsung dari sumbernya atau dapat memperoleh data bisnis selagi data tersebut dibuat online. Mengurangi waktu untuk pengolahan data atau bisa dikatakan hemat waktu, mempercepat penyebaran informasi. Media transmisi komunikasi data. 1. Simplex biasanya disebut juga dengan komunikasi satu arah, yaitu satu jenis daripada transmisi yang dimana dapat satu transmitter dan satu receiver, yaitu hanya terdapat satu pengiriman dan juga satu penerima. 2. Multiplex adalah satu jenis transmisi di mana kedua stasiunnya sudah dapat mentransmisikan data baik menjadi transmitter maupun menjadi receiver. Ketiga, full duplex. Full duplex adalah suatu jenis transmisi di mana keadaan stasiun sudah dapat ditransmisikan secara bersamaan. Bentuk-bentuk komunikasi data. Yang pertama adalah offline communication system. Offline communication system adalah sistem pengiriman data melalui fasilitas telekomunikasi dari satu lokasi ke lokasi pengolahan data. Akan tetapi data dikirim tidak langsung diproses ke sentra processing unit atau CPU. Peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam sistem komunikasi offline antara lain terminal suatu input device yang dipakai untuk mengirim data dan juga menerima data jarak jauh dengan menggunakan fasilitas komunikasi. Kedua, jalur komunikasi. Jalur komunikasi sebuah fasilitas telekomunikasi yang sering dipakai seperti telegram, telex, telepon, dan dapat juga dengan fasilitas yang lainnya. Modem atau singkatan dari modulator. Modulator suatu alat yang mengalihkan atau mengubah data dari sistem kode digital ke dalam sistem kode analog atau sebaliknya. 2. Online communication system. Sistem komunikasi online ini dapat dikirim melalui terminal komputer, dapat langsung
langsung didapat, langsung diproses oleh komputer ketika saat kita membutuhkannya. Sistem komunikasi online ini dapat berupa antara lain real-time system adalah merupakan suatu sistem pengolahan data yang membutuhkan tingkat transaksi dengan kecepatan yang tinggi. 2. Batch processing system adalah merupakan suatu teknik pengolahan data dengan menumpuk data terlebih dahulu dan diatur pengelompokan data tersebut dan kelompok-kelompok yang disebut dengan batch time sharing system. Suatu teknik pemakaian atau pengguna online system dan oleh beberapa pemakai. 4. Distributed data processing system adalah suatu sistem komputer interaktif yang terpancar secara geografis dan dihubungkan dengan jalur telekomunikasi, dan juga setiap komputer mampu memproses data secara mandiri serta memiliki kemampuan berhubungan dengan komputer yang lain dalam suatu sistem. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer. Dua buah komputer atau lebih dikatakan terhubung apabila keduanya saling bertukar informasi. Rangka jaringan komputer. 1. Personal komputer atau sering disebut PC digunakan dalam jaringan yang menentukan kinerja jaringan tersebut. PC yang untuk kerja tinggi akan mengirim dan mengakses data dalam jaringan yang cepat. 2. NIC berdasarkan tipe bus dan beberapa tipe network interface card atau network card itu seperti ISA, Industry Standard, Architecture, dan PC. Nah, inilah PC yang familiar yang paling baik digunakan sekarang. Kabel dibagi atas 3. 1 kabel koaksial, 2 kabel tembaga, dan kabel tembaga terbagi menjadi 2. 1 shielded twisted pair atau STP, kedua unshielded twisted pair atau TP. 3 kabel serat optik. Server merupakan didedikasikan untuk menyediakan sejumlah layanan yang diperlukan komputer lain atau klien. Fungsi server bisa digunakan untuk server aplikasi, server data, maupun server proxy. Hub atau switch. Perbedaan hub dan switch terletak pada paket data atau informasi yang dikirim kepada mereka diproses. Ketika data masuk atau datang ke hub akan mengambil data tersebut dan akan mentransmisikannya ke setiap komputer yang terhubung ke jaringan. Repeater, sebuah stasiun untuk menerima sinyal yang masuk dan mengirimnya kembali pada frekuensi yang berbeda. Tujuan utamanya untuk memperluas jangkauan operasi dan stasiun bergerak atau stasiun di daerah rendah atau di daerah terpencil, dan komunikasinya simpel biasanya tidak mungkin. Manfaat jaringan komputer. 1. Berbagi perangkat keras. 2. Berbagi program maupun data. 3. Mendukung kecepatan berkomunikasi, memudahkan pengaksesan informasi. Selanjutnya, klasifikasi jaringan komputer. Klasifikasi jaringan komputer. 1. LAN. LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran beberapa kilometer. Nah, seperti inilah bentuknya. MAN, Metropolitan Area Network, jaringan komputer dalam satu kota yang menggabungkan beberapa LAN. Jangkauan antara 10 sampai 50 km. Wide Area Network mencakup area yang besar seperti jaringan komputer antar wilayah kota. Berdasarkan media transmisi data. 1. Jaringan berkabel atau wired network. Jaringan berkabel adalah jaringan yang berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan.
Kedua, unreachable. Jaringan unreachable saya berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Selanjutnya, berdasarkan peranan komputer. 1. Jaringan client server. Jaringan client server ini jaringan dengan beberapa komputer server dan klien. Komputer klien A mengakses, contohnya komputer klien A mengakses data pada komputer server, atau juga bisa komputer server A menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer klien. 2. Komputer jaringan peer-to-peer. Jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer, biasanya tidak lebih dari 10 komputer dengan 1-12 printer. Suatu teknologi sharing resources dan service antara satu komputer dan komputer yang lain yang berfungsi sebagai klien sekaligus server. Berdasarkan topologi jaringan. Topologi bus. 1. Dihubungkan dengan satu kabel dalam satu baris. Kedua, jika kabel salah satu putus, maka komputer lain tidak akan dapat berkomunikasi. Selanjutnya, topologi star. Akses kontrol terpusat. Kerusakan pada satu channel hanya akan mempengaruhi komputer tersebut. Jika tengah mengalami kerusakan, maka seluruh komputer tidak dapat berkomunikasi. Selanjutnya, ini adalah gambar topologi star. Selanjutnya, topologi tree. Topologi tree berkombinasi karakter antara topologi star dan topologi bus. Topologi jaringan pada model ini bersifat hierarki, dapat terbentuk suatu kelompok atau subjaringan pada setiap sistem. Apabila node tertinggi tidak berfungsi, maka kelompok di bawahnya juga tidak berfungsi. Sekian dan terima kasih, itulah presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.